Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan di setiap hari Jumat agar senantiasa kita selaku kaum muslimin untuk menambah, memperbaiki keimanan kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingatnya, selalu bersyukur kepadanya, selalu mentaati apa yang beliau Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita terkadang dilanda sebuah ketakutan dalam kehidupan dunia ini, merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, masa depan yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Ada banyak fitnah yang ada di hadapan kita kelak. Kita melihat orang yang tadinya beriman kemudian menggadaikan keimanannya. Kita melihat orang yang tadinya rajin berjamaah ke masjid, kemudian ia tinggalkan jamaah di masjid. Kita juga melihat orang yang tadinya akrab dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran entah di mana dan dia pun di mana. Di antara cara agar kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini adalah kita mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, meminta supaya diteguhkan dalam kehidupan ini. Allah telah menjanjikan setiap hamba yang berdoa pasti akan dikabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah langsung engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku ijabah kepada kalian. Dan coba kita cek doa yang sehari-hari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hadirkan hati di situ. Apakah permintaan dalam doa itu hanya sekedar urusan dunia saja? Hanya sekedar masalah rezeki saja? Atau sekedar masalah karir semata? Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang doanya man yaqulu rabbana, wahai Rabb kami. Dia sebut, dia panggil Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kami. Atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia ini. Titik sampai situ. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagian kelak di akhirat untuknya. Ada sebuah doa yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa
yang pantas untuk kita hafal dan sering kita bermunajat dengan doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa ini mengandung banyak kebaikan. Kebaikan dunia didapatkan, kebaikan akhirat, kebaikan agama, kebaikan hati ataupun kebaikan jasmani diminta dalam doa ini. Yang pertama adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wahai Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan hidupku. Karena tidak semua yang beragama itu benar. Tidak semua yang beragama itu benar. Ciri-ciri orang yang benar dalam beragama adalah dia senantiasa berusaha untuk ikhlas tanpa dicampuri riya ataupun sum'ah. Ciri-ciri yang orang benar beragama adalah ia ingin semua amalannya adalah mencocoki sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengada-ada. Di sana ada amalan-amalan yang tertolak, yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala terima karena tidak mengandung keikhlasan ataupun tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila laisa alaihi amruna." Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan Nabi SAW pernah menceritakan bahwasanya ada seorang, inna rajula la yusolli sittina sanah fala tuqbalu minhu salatan. Ada seorang laki-laki yang sholat 60 tahun dan tidak ada pun satu sholat yang diterima darinya. Bayangkan, di sana ada orang-orang yang beramal, tapi amalnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mewajibkan bagi kita selaku orang yang menginginkan kesuksesan dalam beragama ini, senantiasa belajar agar amalan kita sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu berdoa agar diperbaiki agama kita. Karena itulah pegangan hidup kita. Jangan seperti orang-orang yang sangat antipati dengan agama. Agama itu hanya sebatas pagar masjid saja. Agama itu hanya sebatas apa yang di atas sajadah saja. Adapun dalam hal pernikahan, bagaimana cara mencari jodoh, berbisnis, bermuamalah, ataupun menyelesaikan perkara, gak boleh ada ikut campur agama di situ. Subhanallah, apa yang kita bawa kelak sesudah kematian selain agama kita? Agama kita adalah pegangan hidup kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Wahai Allah, perbaikilah duniaku, tempat di mana aku hidup. Agama Islam adalah agama yang mempedulikan semua aspek, baik dunia ataupun akhirat. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meminta kebaikan di dunia ini, rumah yang baik, istri yang solihah yang nyaman dipandang, kemudian kendaraan yang baik pula, pekerjaan yang baik yang halal, sehingga memudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang solih, yang semua itu termasuk dalam kebaikan dalam urusan dunia. Dan kita meminta kepada Allah untuk diberi kebaikan dalam urusan dunia. Kemudian potongan yang ketiga dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma aslih li akhirati allati fiha ma'adi
Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Perbaikilah akhiratku. Yang di sana adalah tempat kembaliku kelak. Kaum muslimin, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kalau tidak percaya, lihatlah ke pemakaman. Di sana sudah ada orang yang terkubur sejak ratusan tahun yang lalu. Sedangkan kita hidup dunia paling 60 ataupun 70 tahun yang lalu. Lihatlah betapa banyak orang yang ingin karirnya adalah sebagai PNS. Tujuannya untuk mendapatkan kejelasan masa depan. Kelak ketika saya sudah tua, sudah tidak punya tenaga, ada yang menjamin hari tua saya. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana jaminan kelak di hari akhirat saya? Apakah sudah ada yang menjamin bahwa saya akhiratku adalah akhirat yang cemerlang? Aku adalah orang yang sukses di akhirat kelak? Dan itu pertanyaan yang tidak usah dijawab. Karena kitalah sendiri yang harus berusaha untuk menggapai kesuksesan di akhirat. Kemudian Nabi SAW dalam potongan doanya mengajarkan waj'alil mauta atau waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Wahai Allah, jadikanlah hidupku ini yang sekarang sedang aku tempuh ini adalah ladang untuk senantiasa memperbanyak kebaikan. Bukan kehidupan yang isinya adalah keburukan, isinya adalah dusta, isinya adalah ghibah, isinya adalah kecurangan, bukan, tapi kebaikan-kebaikan. Nabi SAW mengatakan, khairun nas atau khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Dan orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Oleh karena itu, mari introspeksi diri kita. Sudah berapa umur kita dan betapa semangatnya kita dalam kebaikan. Kemudian doa berikutnya adalah waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikanlah kematian bagiku adalah peristirahatan dari segala bentuk keburukan. Bukan orang yang setelah meninggal malah mengalir baginya keburukan-keburukan karena ternyata dia meninggalkan dosa jariah. Bukan pahala jariah yang ia tinggalkan, malah dia meninggalkan dosa jariah yang senantiasa mengalir kepadanya, menambah adab yang ia terima. Bukan orang yang ketika meninggal dia istirahat dari penatnya dunia, tapi menghadap kepada siksa kubur dan menghadap kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dalam dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihim iktafa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah wa hafizakumullah. Kadang kita merasa sedih ketika melihat teman kita atau salah seorang dari keluarga kita bisa dengan khusyuknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya, meminta sampai meneteskan air mata. Sedangkan kita kalau melihat diri kita, kok berat rasanya mengangkat tangan, tidak tahu apa yang mau diminta itu apa.
Tangan ini serasa terikat, tidak bisa ditengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah keadaan kita introspeksi kembali. Wahai diri, benarkah engkau selama ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'jazun nas man ajiza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Berdoa tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, tidak membutuhkan biaya. Kapanpun engkau bisa berdoa, tapi itu tidak membuatnya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan semuanya jika engkau berdoa, tapi masih berat pula untuk berdoa. Jika kita merasa susah untuk berdoa, maka coba baca doa ini. Nabi SAW mengatakan, "Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a?" Apakah engkau suka untuk bisa bersungguh-sungguh dalam berdoa? Faqulu, maka ucapkanlah, "Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatika." Ya Allah, wahai Allah, a'inna, bantulah kami ala syukrika, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa dzikrika, dan bantulah kami untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa husni ibadatik, dan bantulah kami agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu doa kepada kita, sehingga kita memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah apa-apa. Kita hanya makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum dzalika rabbukum rabbul alamin. Faqala subhanahu fi muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل لنا حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.